سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي فإني عابد همني سكينون فإني عابد همني سكينون ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua SDIK Lemdiklat Polri Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Yazid Fanani MSI, para wakil ketua, para pejabat utama, seluruh dosen, seluruh mahasiswa yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara daring dari seluruh Polda, mulai Aceh sampai Papua. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa mengawali aktivitas pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Asmaul Husna, membaca surat Yasin, dengan harapan semoga pembacaan Asmaul Husna dan surat Yasin akan menambah keberkahan hidup kita, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menambah catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita doakan terlebih dulu untuk para pemimpin kita, untuk kawan-kawan kita yang hari ini bertugas mengatur lalu lintas, baik yang bertugas di daratan, di laut, di udara, termasuk kawan-kawan kita yang sekarang bertugas di perbatasan, mulai perbatasan Papua Nugini, Timur Timur, Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya. Semoga kawan-kawan kita yang sedang bertugas Allah berikan kemudahan, diberikan kelancaran demi tegaknya dan kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Muharram tahun 1443 Hijriyah. Sekarang ini kita di bulan pertama tahun baru Islam. Kelihatannya sih disebut tahun baru, padahal ketika hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, itu artinya jatah hidup kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah tidak makin bertambah, tapi hakikatnya makin berkurang. Maka meskipun dalam keterbatasan, kita harus bertekad agar meraih kesempurnaan iman
dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, hadirin hadirat, para mahasiswa yang berbahagia, karena sekarang ini kita masih di bulan pertama, bulan Muharram, pagi ini saya akan menjelaskan satu istilah yang sering kali disebut ketika kita berada di bulan Muharram. Istilah itu tidak lain adalah suro, satu sebutan yang banyak dilakukan orang Jawa, di mana kalimat suro ini merupakan kependekan dari kalimat berbahasa Arab Asura. Apa artinya? Suro itu secara bahasa artinya angka atau bilangan atau tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya kemudian, ada peristiwa apa di tanggal 10 Muharram orang Jawa menyebut suro? Kalau pertanyaannya ada apa, maka jawabannya bisa dikaji dalam perspektif teologis, bisa juga dikaji suro dalam perspektif historis, dan yang terakhir, suro ini juga bisa dikaji dalam pendekatan sosiologis antropologis. Jadi seperti itu secara akademik. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan suro dalam pengertian teologis. Maknanya apa? Ternyata Nabi Muhammad bersama umat Islam ketika masih berada di Mekah, Nabi Muhammad ini membiasakan melakukan puasa yang jatuh di tanggal 10 Muharram. Meskipun pada waktu itu umat Islam belum mendapatkan kewajiban puasa, karena kewajiban puasa Ramadan itu baru disampaikan Allah pada tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi Muhammad, orang kufar Mekah, orang Islam dari suku Quraisy, mereka setiap ketemu tanggal 10 Muharram atau suro, mereka puasa. Terus puasa yang dilakukan itu karena apa? Nanti jawabannya ternyata ketemu. Tanggal 10 Muharram atau suro, banyak peristiwa besar yang dialami nabi-nabi terdahulu, sehingga manusia berkepentingan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Termasuk misalnya ketika Nabi pindah ke Madinah untuk hijrah, pada tahun kedua Hijriah Allah mewajibkan puasa Ramadan, ternyata puasa suro ini tidak ditinggalkan Nabi. Nabi terus melakukan, umat Islam terus melakukan, sampai pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi pagi hari ketemu para sahabat dan spontan nanya, sahabat, ini kan suro tanggal 10 Muharram, kalian masih pada puasa kan? Begitu Nabi nanya seperti ini, para sahabat jawab, Nabi, kami sebetulnya juga pengen puasa, tapi setelah kami amati, ternyata tiap tanggal 10 Muharram di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga melakukan puasa, bahkan hari itu dirayakan secara besar-besaran. Kami nggak nyaman, Nabi. Karena sahabat memberikan jawaban begini, Nabi kemudian berkepentingan untuk kemudian melakukan pertemuan, nanya kepada orang Yahudi, apa yang menyebabkan kalian melakukan puasa di tanggal 10 Muharram hari ini? Orang-orang itu, orang Yahudi itu jawab, benar Nabi Muhammad, di tanggal 10 Muharram kami merayakan besar-besaran sebagai ungkapan syukur Nabi kami, Nabi Musa, selamat dari kejaran Fir'aun. Begitu orang Yahudi nyebut Nabi Musa, Nabi Muhammad nggak mau kalah. Kalau konteksnya ingin bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Musa, saya sebagai Nabi Muhammad tentu lebih berhak untuk bersyukur dibandingkan dengan kalian.
Jadi ini salah satu dialog antara Nabi dengan para Yahudi. Nah, kemudian dikisahkan begitu para sahabat kelihatannya keberatan untuk melakukan puasa Asyura yang dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan suro, Nabi kemudian bilang, ya sudah, insya Allah tahun depan nanti puasanya pindah di tanggal 9. Tanggal 9 itu bahasa fikihnya diistilahkan dengan Tasu'ah. Jadi kata Nabi, insya Allah pada tahun yang akan datang kita puasanya tidak ngambil di tanggal 10-nya, tetapi pindah dilakukan di tanggal 9. Dan nanti ulama hadis ternyata mengkaji. Di kesempatan lain Nabi menemui Ibnu Abbas, kemudian pesan, Ibnu Abbas, biar tidak sama dengan yang dilakukan orang Yahudi, maka lakukan puasa Syura itu caranya khalifu al-yahud bisaumi yaumin qablahu au yaumin ba'dahu. Ibnu Abbas, nanti tahun depan lakukan puasa Syura biar gak sama dengan Yahudi, maka cara puasanya nambah 1 hari sebelum tanggal 10, berarti tanggal 9 dan 10, atau nambah 1 hari setelah tanggal 10, berarti 10, 11, atau nambah sehari sebelum 10 dan 1 hari setelah tanggal 10, berarti boleh 9, 10, dan 11. Nah, inilah yang kemudian nanti menjadi perdebatan di antara ulama. Sebetulnya ketika Nabi bercita-cita melakukan satu ibadah, belum kesampaian beliau kemudian keburu wafat, yang masih dihukumi sunnah yang mana? Termasuk dalam konteks puasa Asyura ini. Ini jenis hadisnya dinamakan hadis hammi, hadis yang isinya keinginan atau cita-cita Nabi, tapi belum sempat terlaksana karena Nabi keburu wafat. Maka kemudian ulama menjawab, kesunahan puasa Syura atau Muharram itu boleh milih di tanggal 9-nya atau 9, 10 atau 9, 10 dan 11. Itu opsinya. Baik, ini pengertian Syura dari sisi historis. Terus bagaimana dengan pengertian Syura secara teologis? Yang tadi yang pertama. Terus bagaimana pengertian Syura secara historis? Ini ternyata terkait dengan sejarah panjang. Saya penggal saja, ketika Nabi wafat, kekhalifahan Islam dilanjutkan Abu Bakar dengan mengambil ibu kota negara tentu di Madinah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan Islam dilanjutkan Umar bin Khattab, sama pusat pemerintahnya ada di Madinah. Umar bin Khattab wafat, dilanjutkan Utsman bin Affan, sama pusat pemerintahnya ada di Madinah. Begitu Utsman wafat, kekhalifahan Islam dilanjutkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengambil pusat pemerintahan tidak di Madinah tapi ada di Kufah. Nah, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali paling tidak menghadapi 2 kali kudeta. Kudeta yang pertama dilakukan mertuanya sendiri, Siti Aisyah. Menurut satu versi, Aisyah mengkudeta Sayyidina Ali itu sebabnya karena urusan warisan. Tapi versi yang lain, Sayyidina Ali mengkudeta itu karena dendam lama. Dulu ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, cerita bohong, Aisyah pernah dituduh dan difitnah melakukan tindakan tidak terpuji. Nabi kemudian menemui Sayyidina Ali, Ali dipanggil, Fatidah dipanggil, Aisyah enggak diajak serta untuk musyawarah, dan kemudian Nabi nanya kepada Ali dan Fatimah, ini berita tentang Aisyah kok kayaknya enggak ngenakin. Semua orang ngomongin Aisyah.
Apa Ali pendapatmu? Nah, ternyata Sayyidina Ali itu mengatakan, ya kalau memang berita itu yang tersebar kemana-mana betul, ya sudah ceraikan saja Aisyah. Toh masih banyak perempuan lain yang mau Nabi nikah. Jadi begitu Aisyah dari balik kamarnya mendengarkan Sayyidina Ali menyarankan untuk diceraikan, Aisyah nangis, ngadu kepada Allah. Dia merasa tidak bersalah kenapa diisukan telah melakukannya tindakan yang tidak terpuji. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah menurunkan ayat mengklarifikasi berita-berita yang beredar yang menuduh Aisyah melakukan tidak terpuji, diklarifikasi itu adalah perbuatan keji yang dilakukan orang-orang munafik untuk menjatuhkan keluarga Nabi. Jadi berita hoax menyangkut keluarga Nabi itu justru dulu pribadi yang diserang adalah Sayyidah Aisyah, bahkan diisukan Aisyah ini melakukan perselingkuhan. Tapi oleh Al-Quran kemudian diklarifikasi itu berita hoax yang sengaja disebarkan orang-orang munafik. Nah, versi inilah menurut satu pendapat yang menyebabkan Aisyah melakukan kudeta kepada Sayyidina Ali dengan memimpin pasukan naik onta. Maka perangnya dinamakan perang Jamal. Aisyah dibantu dua sahabat yang dijamin masuk surga, ada sahabat Tolhah dan ada sahabat Zubair. Sebetulnya ketika Aisyah berangkat dari Madinah untuk mengkudeta Sayyidina Ali, Sayyidina Ali paham siapa itu Aisyah. Maka instruksinya Sayyidina Ali kepada para jenderal-jenderalnya, segera selamatkan Aisyah, selamatkan Tolhah dan Zubair, jangan sampai terjadi peristiwa yang tidak diharapkan. Tapi ternyata instruksi Sayyidina Ali sebagai khalifah ini agak telat. Tolhah dan Zubair keburu dibunuh, sementara Sayyidati Aisyah untungnya bisa diselamatkan. Nah, peristiwa perang Jamal di mana Aisyah melakukan kudeta Sayyidina Ali ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan tidak lama kemudian salah satu gubernur Sayyidina Ali yang sebetulnya masih ada hubungan famili yang bernama Muawiyah. Muawiyah ini dikasih jabatan untuk menjadi gubernur menguasai wilayah Mesir dan Syam. Syam itu sekarang menjadi paling tidak 4 negara. Ada Yordan, ada Palestina, ada Israel, dan yang terakhir negara Syria. Ibu kotanya Damaskus. Jadi Muawiyah ketika menjadi gubernur menguasai Mesir dan Syam, Muawiyah ini ngambil pusat pemerintahannya, pusat gubernurnya ada di Damaskus, Syria. Karena Mesir dan Syam ini termasuk negara yang basah, menjadi salah satu jalur perdagangan penting ketika itu, yang di ayat lain nanti dijelaskan li'ila fi quraisin ila fihim rihlatas syita'i wasaib. Maka Muawiyah memiliki pundi-pundi kekayaan yang luar biasa besar yang diperoleh dari jabatannya sebagai gubernur di Mesir dan di Syam ini. Nah, karena merasa kuat, akhirnya Muawiyah mengkudeta Sayyidina Ali melalui peperangan yang dinamakan perang Siffin. Dan karena banyak korban, akhirnya peperangan ini dihentikan melalui tahkim atau arbitrase. Caranya dengan masing-masing perwakilan Sayyidina Ali dan Muawiyah duduk dalam perundingan dari 100 dengan 100, kemudian diperas 10 perwakilan dengan 10 perwakilan, sampai akhirnya masing-masing dari Sayyidina Ali dan Muawiyah mengirim juru runding, satu khalifah, satu pemimpin ngirim 1 orang. Jadi dalam perundingan ini ternyata akhirnya Sayyidina Ali dalam posisi kalah. Karena kalah, akhirnya pemerintahan Islam jatuh di tangan Muawiyah, dan sejak itu Muawiyah menjadi khalifah dengan ibu kotanya di Damaskus, Syria. Singkat cerita,
dari peristiwa tahkim ini akhirnya Sayyidina Ali terbunuh, ditikam seorang munafikin, sampai kemudian karena Sayyidina Ali wafat, maka kemudian yang menjadi khalifah tunggal adalah Muawiyah. Muawiyah menjadi khalifah tunggal berpusat di Damaskus di Syria, tetapi nampaknya Muawiyah masih melihat keturunan Sayyidina Ali ini menjadi bayang-bayang kekuasaannya. Ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Hasan tewas dengan cara diracun, dan sampai wafatnya Sayyidina Hasan, Muawiyah itu akhirnya meninggal karena tua. Begitu Muawiyah meninggal, kekuasaan Islam diteruskan oleh anaknya yang bernama Yazid. Nah, Yazid begitu dilantik menjadi khalifah, dia masih merasa ada pesaingnya. Siapa itu? Cucunya Nabi yang bernama Sayyidina Husain. Maka kemudian Yazid ini pura-pura kirim surat kepada Sayyidina Husain untuk dibaiat. Yazid ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Sayyidina Husain. Tempatnya ada di Karbala, di Kufah, tempat di mana Sayyidina Ali pernah berkuasa sebagai khalifah. Nah, Sayyidina Husain ini ternyata beliau tinggalnya di Madinah, tidak tinggal di Kufah. Berkali-kali Sayyidina Yazid kirim surat kepada Sayyidina Husain yang isinya katanya dibaiat, sampai dalam riwayat surat yang dikirim itu sebanyak 150 pucuk. Karena banyaknya surat yang dikirim, akhirnya Sayyidina Husain musyawarah dengan keluarganya. Gimana ini? Apakah saya perlu datang memenuhi undangan Yazid untuk dibaiat? Umumnya keluarganya menjawab, jangan, ini pasti siasat licik. Pengalaman bagaimana Sayyidina Hasan dihabisi, dibunuh kelompok mereka, ini jangan sampai terjadi dialami Sayyidina Husain. Tapi ternyata Sayyidina Husain berpikir lain. Apa yang disampaikan Yazid, ngirim surat kepada saya yang katanya mau dibaiat, ini harus saya penuhi. Maka kemudian karena Sayyidina Husain berpikir positif seperti itu, tepat di tanggal 8 Dzulhijjah, Sayyidina Husain berangkat meninggalkan Madinah ke Mekah dulu, jaraknya kurang lebih 500 kilo. Ngapain? Mau menziarahi kuburan ibunya Fatimah. Nah, dari Mekah kemudian Sayyidina Husain bersama keluarganya, menurut riwayat jumlahnya hanya 80 orang, melanjutkan perjalanan menuju ke Karbala, Irak, menempuh jarak paling tidak 4.300 km. Begitu perjalanan ini dilakukan, Sayyidina Husain dan keluarganya nyampe Karbala itu tepat di tanggal 9 Muharram. Nah, yang membuat Sayyidina Husain kaget, katanya dia disuruh datang ke Kufah. Karbala Kufah itu jaraknya kurang lebih 10 kilometeran. Kok di mana-mana banyak tentara? Bahkan menurut satu riwayat, Yazid ini sebetulnya sudah menyiapkan pasukan khusus berjumlah 4.000 orang untuk menghabisi Sayyidina Husain dan keluarganya. Sayyidina Husain begitu nyampe Karbala, di mana-mana banyak tentara, dia merasa nggak nyaman. Maghrib nyampe di Karbala mau istirahat, di mana-mana ada tentara. Sampai menjelang subuh tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, ternyata tentara jumlahnya begitu banyak, dan Sayyidina Husain akhirnya ngerasa apa yang disarankan keluarganya, tidak perlu mendatangi undangan Yazid datang ke Karbala, ini ternyata benar. Ya, Husain begitu nyampe Karbala ternyata sudah dikepung pasukan. Begitu Sayyidina Husain merasa dirinya sudah dikepung, habis sholat subuh, Sayyidina Husain akhirnya menyampaikan pidato. Di situ banyak umat Islam termasuk pasukannya Yazid ada di situ. Sayyidina Husain mengawali, lihat diri saya, aku adalah cucu dari Rasulullah yang paling disayangi.
Lihat sorban yang sekarang saya pakai, sorban ini juga sorbannya Rasulullah. Bahkan pedang yang sekarang aku jadikan tempat bertumpu, ini adalah pedangnya Rasulullah. Pidato itu sebetulnya sangat menyayat hati, minta pengertian kepada umat Islam yang ada di situ. Tapi ternyata umat Islam yang ada di situ yang mayoritas adalah pasukannya Yazid. Dalam hatinya sudah dipenuhi ambisi, dalam pikirnya sudah membayangkan kalau nanti membawa kepala Sayyidina Husain akan dapat hadiah besar. Pidato si Sayyidina Husain yang menyayat hati itu tidak merubah sikap mereka. Dan inilah pidato terakhir yang disampaikan Sayyidina Husain. Begitu Sayyidina Husain selesai menyampaikan pidatonya, tentara Yazid kemudian meringsek. Sudah dibagi tugas masing-masing sampai akhirnya Sayyidina Husain dipenggal, wafat dalam keadaan sangat mengenaskan. Yang dipenggal tidak saja kepala Sayyidina Husain, seluruh keluarga yang ikut semuanya dihabisi dengan cara dipenggal. Kenapa begitu? Karena Yazid memberikan hadiah, iming-iming hadiah besar. Siapa yang nanti bisa membawa kepala Sayyidina Husain akan dikasih hadiah sekian. Nah, konon dari 80 orang keluarga Sayyidina Husain semuanya tewas, yang hidup tinggal 2 orang. Satu pembantu perempuannya, yang kedua anak laki-laki yang bernama Ali Zainal Abidin, umurnya belum nyampe 5 tahun. Nah, karena Ali Zainal Abidin tidak ikut terbunuh, diselamatkan pembantunya tadi, maka kemudian Ali Zainal Abidin menjadi anak yatim, yang akhirnya nanti secara antropologis karena Sayyidina Husain wafat, keluarganya wafat, yang hidup tinggal anak laki-lakinya 1, hari itu kemudian nanti dijadikan sebagai hari anak yatim sedunia. Jadi sebetulnya kalau kita mau telusuri kenapa belakangan di Indonesia muncul istilah hari anak yatim, diduga kemunculannya ini yang mempopulerkan adalah kelompok Syiah. Nah, karena keturunan Sayyidina Husain Ali Zainal Abidin masih hidup, nggak ikut dibunuh dalam peristiwa Karbala ini, maka Syiah memiliki imam yang jumlahnya 12. Seandainya Ali Zainal Abidin juga ikut mati, ikut tewas, maka Syiah nggak punya imam yang jumlahnya 12 orang itu. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, pada waktu Sayyidina Husain dihabisi dengan cara-cara keji itu, ketika itu umur beliau sekitar 58 tahun, karena Sayyidina Husain itu dilahirkan menurut versi sejarah tahun ketiga Hijriyah, sementara peristiwa Karbala ini terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriyah. Jadi Sayyidina Husain ketika tewas dibantai itu umurnya 58 tahun. Selesai dipenggal, kepala kemudian dibawa ke tengah pasukan, dibuat main bola, tendang sana tendang sini dan sebagainya. Jadi kalau dulu orang-orang tua kita nggak suka permainan bola, itu yang dibayangkan adalah kepala Sayyidina Husain ini. Setelah mereka puas, kepala ini kemudian ditancepin di tombak, taruh di gapura kerajaan di Kufah, tempat Sayyidina Ali dulu pernah berkuasa. Nah, dalam satu versi, setelah sekian hari, kepala ini diturunkan, dijadikan satu, kemudian dikuburkan di Karbala. Versi yang lain, kepala sama tubuhnya Sayyidina Husain kemudian dibawa lari, dimakamkan di Masjid Husain yang ada di Kairo, Mesir. Jadi kalau adik-adik nanti pergi ke Mesir, di depan kampus Al-Azhar Lama itu ada pasar tempat jualan souvenir. Dalam pasar ini ada Masjid Husain, ada Masjid Fatimah dan yang lain-lain. Saya pernah mengunjungi beberapa makam keramat di Mesir. Ada makamnya Imam Syafi'i, makamnya Syekh Zakaria, makamnya Syekh Atoleh Sukandari, makamnya Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Relatif makam-makam tokoh besar ini sepi, jarang penziarahnya. Berbeda dengan makamnya Sayyidina Husain yang ziarah banyak sekali, sampai masjid itu penuh.
ada yang baca tahlil, ada yang baca manakib, baca berjanji, baca yang lain-lain. Dan nanti ada orang-orang yang bawa kopi Mesir, itu diberikan kepada para peziarah. Kalau mujur nanti dapat hadiah topi haji atau kayu arok, diberikan kepada para peziarah, dikasih. Versi kedua ini, jadi makam dan jasadnya Sayyidina Husain dikuburkan di Masjid Husain yang ada di Kairo. Versi yang ketiga, setelah 3 hari kepala Sayyidina Husain ditancapin di tombak, kemudian oleh pasukannya Jenderal Ziyad ini diturunkan, kemudian dibawa ke Damaskus, ke Syria, karena ingin dilaporkan kepada Khalifah Yazid, anaknya Muawiyah. Jadi konon pasukan ini ngambil kepala sama jasadnya jadi satu, dibawa dari Karbala melewati Mesir, Yordan, terus begitu sampai perbatasan perbatasan negara Syria. Di sana ada gereja tua. Gereja tua, nyampe situ kurang lebih habis maghrib, kemudian kepala itu dikeluarkan oleh para pasukan tadi, terus ditancepin di tombak, disandarkan di tembok gereja tadi. Begitu kepala ini disandarkan di tembok gereja, tiba-tiba ada sinar yang memancar, mengeluarkan sinar yang kuat, memancar sampai ke langit, sampai para pendeta itu kaget. Ini ada apa ini, kok tiba-tiba ada sinar rame-rame di bawah. Nah, salah satu ketua pasukan kemudian lapor, ya saya lagi bawa kepala itu, cucunya Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain. Begitu para pasukan itu cerita cucu, kepala cucu Rasulullah, para pendeta ini kaget dan kemudian komentar, Anda sebagai orang muslim, kok kelakuan Anda sungguh tidak mencerminkan sebagai muslim yang taat. Di mana perasaan Anda? Itu kan cucu dari Nabi yang sangat disayangi, kok Anda perlakukan seperti ini. Udah gini aja, itu kepala kamu turunin, bawa sini. Saya punya duit 60.000 dinar. Kalau Anda mau, saya minta semalam saja kepala ini diturunkan, besok subuh kepala ambil lagi, Anda bawa ke Damaskus, nggak apa-apa. Duitnya itu di kotak, silahkan Anda hitung, segelnya itu untuk menjamin keaslian dan sebagainya. 60.000 dinar itu banyak sekali. Sudah tahu 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu sekarang beratnya 4,1 gram. Itu 1 dinar. Dengan kadar emas 22 karat. Di zaman Nabi, 1 dinar itu bisa cukup untuk beli seekor kambing untuk korban. Kalau beli ayam 1 dirham. Nah ini 60.000 berarti sama aja pendeta itu ngasih duit cukup untuk beli 60.000 ekor kambing. Pasukan ini tentu senang luar biasa dapat duit rezeki nombok sebanyak itu, yang akhirnya hanya ditukar kepala, ya kepala turunin. Begitu kepala Sayyidina Husain diturunkan, kemudian ditaruh di atas baki, para pendeta Nasrani ini mereka berkeliling, ada yang ngambil tisu, darah yang masih nempel di pipinya itu dilap, ada yang nyisiri rambutnya, ada yang ngasih minyak parfum, sambil mereka beristighfar, ya Allah, ini cucu baginda Nabi yang disayangi, kenapa justru umat Islam sendiri yang melakukan tindakan biadab seperti ini? Menurut Ibnu Hibban, karena yang nyerita ini namanya Ibnu Hibban, seorang ahli hadis, itu para pendeta justru akhirnya masuk Islam karena melihat wibawa kepala Sayyidina Husain yang memancarkan aura yang luar biasa. Semalaman suntuk para pendeta itu membersihin mukanya dari ceceran darah, menyisir rambutnya, dikasih minyak wangi yang termahal, sampai tidak terasa masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, pasukan tadi nagih, mana kepalanya, mau tak bawa lagi ke Damaskus. Akhirnya kepala diserahkan. Nah begitu pasukan ini membawa kepala Sayyidina Husain, nyampe di kota Damaskus, pasukan ini berhenti dulu. Sebelum kita menghadap Yazid,
Khalifah Yazid, duit kita bagi. Duit yang tadi sudah dicek keasliannya, ada sertifikat, begitu dibuka dari kotaknya, ternyata duit itu berubah jadi penggalan atau potongan porselin atau keramik. Pasukan tuh kaget luar biasa sambil istighfar. Ini ada peristiwa apa? Semalam duit ini kita hitung, kita cek keasliannya masih asli. Lah ini kok sekarang mau dibagi berubah jadi potongan keramik. Akhirnya mereka istighfar, karena sudah nyampe perbatasan Damaskus, tetap kepala itu dibawa kemudian diserahkan kepada Yazid sebagai khalifah. Begitu Yazid ingin membuka kepala tadi, Yazid bilang ke ajudannya, tolong ambilkan tongkatku itu. Setelah tongkat diserahkan, kepala itu kan ditutup pakai semacam kain begitu, kainnya dibuka. Begitu dibuka, Yazid dengan kejamnya pakai tongkatnya itu, kemudian giginya Sayyidina Hasan masih dipukul. Gigimu bagus juga ya. Mencerminkan seorang pemimpin yang biadab, yang tidak punya belas kasihan memperlakukan kepala Sayyidina Husain. Ini diceritakan oleh Ibnu Hibban, seorang ahli hadis, di halaman 550-an. Artinya kalau kita percaya dengan cerita ini, berarti versi ketiga, kepala Sayyidina Husain dan badannya itu dikuburkan di Damaskus, di Syria sana. Jadi kuburannya bukan di Karbala, kuburannya bukan di Mesir, tetapi ada di Damaskus, Syria. Nah, peristiwa ini kemudian dipahami para ulama tentang di mana letak kuburan Sayyidina Husain. Itu tidak ada satu kesatuan pendapat, versinya ada 3 tadi. Tetapi ulama sepakat bahwa akhir dari kehidupan Sayyidina Husain sangat tragis. Di tanggal 10 Muharram atau Syuro, beliau dibantai, dihabisi dengan sangat tidak manusiawi. Ini kemudian nanti berdampak kepada perilaku orang Jawa. Orang Jawa itu kan setiap ketemu bulan Syuro, nggak ada yang mau ngadain hajatan, apakah perkawinan, apakah khitan dan sebagainya. Yang kemudian ada dai-dai baru menuduh orang Jawa itu melanggengkan klenik, nggak mau ngadain acara hajatan di bulan Syuro, padahal semua hari itu katanya baik, takut pagebluk, takut Roro Kidul marah. Padahal yang sebenarnya orang Jawa nggak mau ngadain walimah di bulan Muharram, bulan Syuro, itu sebagai bentuk empati, rasa-rasanya nggak elok di bulan dimana dulu Sayyidina Husain dibantai, kemudian kita senang-senang ngadain pesta. Jadi sebetulnya kalau orang sekarang nekat di bulan Syuro mau ngadain hajatan, itu nggak apa-apa, itu nggak ngaruh apa-apa. Cuman orang Jawa nggak mau melakukan itu bukan karena takut pagebluk, takut ada dampak buruk, tapi hanya sekedar bentuk empati orang Jawa kepada cucu baginda Rasul yang bernama Sayyidina Husain. Jadi inilah pemanaan Syuro dari sisi historis, dari sejarah, ceritanya seperti itu. Nah, kembali kepada peristiwa Syuro itu, di mana anaknya Sayyidina Husain tidak ikut tewas 1 orang. Tanggal 10 Muharram itu kemudian menurut kelompok tertentu dijadikan sebagai hari anak yatim. Sebetulnya itu dijadikan sebagai hari anak yatim, kita menyantuni anak yatim, itu tentu bukan perbuatan yang jelek. Karena memang perintah menyantuni anak yatim itu sebetulnya nggak perlu nunggu tahunan, nggak perlu nunggu bulanan, tapi kalau bisa setiap hari. Bahkan Nabi itu pesan kepada saib-saib, kalau kamu pengen hatimu menjadi lunak, tidak keras, rizkimu dimudahkan oleh Allah, kasih makan anak yatim itu seperti makanan yang dimakan anak-anakmu, jangan dibeda-bedain. Dan ini konteksnya harian. Tidak itu saja, di Quran bahkan disebut jangan mengaku sebagai orang mukmin yang sempurna imannya kalau orang itu masih suka menghadiah anak yatim atau menghalangi orang lain untuk memberi makan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ayatnya itu. Nah, terus pantasnya disebut apa?
Pantasnya kalau ada orang suka menghardi anak yatim, menghalang-halangi ngasih makan anak yatim, tidak disebut sebagai orang beriman, tapi sebutannya adalah pendusta agama. Jadi secara antropologis, karena peristiwa Karbala yang terjadi 10 Muharram, anaknya Sayyidina Husain tidak ikut tewas, akhirnya tanggal 10 Muharram itu dijadikan sebagai hari anak yatim. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, bahkan tidak itu saja, sekarang ini setiap ketemu tanggal 10 Muharram di Iran, pekerjaan kantor diliburkan. Untuk apa? Ngasih kesempatan kepada kaum Syiah melakukan karnaval, pawai, untuk mengenang tragedi Karbala. Jadi pawai ini disusun, ada yang seragam biru, merah, kuning, hijau. Nanti ada imam yang memimpin sambil baca manakib, membaca sejarah Sayyidina Husain. Nah, belakangan pengikut Syiah yang ada di Indonesia itu pengen juga ngadain acara karnaval 10 Muharram. Konon yang saya tahu, saya pernah dengar, pernah minta izin ke Pak Kapolri. Untungnya nggak dikasih izin itu. Saya kira jangan diberikan izin. Kenapa? Dampaknya pasti tidak baik. Apa sih manfaatnya dengan karnaval mengenang tragedi Karbala, apalagi sampai mereka melukai badannya berdarah-darah yang katanya untuk menjiwai tragedi Karbala. Menurut saya itu nggak ada manfaatnya. Jadi kalau mereka nanti izin lagi, nggak usah dikasih izin. Lebih baik ya istighosah di masjid, khataman Quran, baca Yasin, baca Asmaul Husna dan sebagainya. Nah, dengan demikian istilah suro yang dipakai orang Jawa itu kependekan dari kalimat Asyura yang maknanya bisa didekati secara teologis, bisa juga dimaknai secara historis, termasuk juga bisa dimaknai secara sosiologis, antropologis. Saya kira ini penjelasan tentang suro. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Semoga apa yang pernah terjadi dalam sejarah Islam berdarah-darah itu bisa menjadi catatan, menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita sebagai umat Nabi Muhammad mestinya menghargai kemanusiaan, tidak melakukan berbagai tindakan, apalagi tindakannya itu sangat biadab, menyangkut cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini, kalau ada yang ingin bertanya atau klarifikasi, saya persilakan. Ada pertanyaan? Jadi kalau nanti ketemu bulan Muharram, berani nggak ngadain hajatan? Boleh nggak ngadain hajatan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau juga nggak ngadain hajatan karena empati kepada keluarga Nabi, juga nggak apa-apa. Yang penting jangan nuduh orang Jawa nggak ngadain hajatan di bulan Muharram karena takut Roro Kidul atau takut pagebluk. Bukan itu konteksnya. Baik, ada pertanyaan nggak, ibu-ibu? Pas? Nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Mari kita tutup taklim dan pertemuan hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum ba iyaya bittaqullah wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الويدي أنت إمام الحاضرة سلطان
Himni